Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya selaku ketua dari kelompok 2 ingin menjelaskan tentang materi Linear Programming Dual Simplex Method dan fungsi meminimumkan. Tapi sebelum menjelaskan materi tentang ini, biarlah kami memperkenalkan diri kami dulu. Saya sebagai ketua Yohanes Nawaban dengan NPM 20032010140 dan dengan rekan-rekan saya. Nama saya Rafida Amelia Anastasia dengan NPM 20032010171. Perkenalkan, nama saya Fatimah Firdausi dengan NPM 2003-2010-184. Baik, langsung saja kita ke soalnya. Perusahaan Maju Terus adalah sebuah perusahaan industri alat-alat pertamanan yang memproduksi alat pemotong rumput dengan kode G20, alat penyebar rumput dengan kode P21, dan alat penyerap otomatis kode W22. Ketiga jenis peralatan tersebut diproduksi di dua lokasi pabrik yang dimiliki perusahaan, yaitu pabrik 1 dan pabrik 2. Pada bulan Februari 2001, perusahaan ini menerima order kilat dari sebuah perusahaan perdagangan yang menjual perangkat keras perkebunan dan pertamanan. Order tersebut meminta untuk persediaan 800 unit G20, 1200 unit P21, dan 3000 unit W22. Tiap pabrik masing-masing bekerja selama 5 hari dalam seminggu. Kapasitas per hari pabrik 1 adalah 100 unit G20, 300 unit P21, dan 300 unit W22 dengan rata-rata biaya operasional per hari sebesar Rp4.000. Sedangkan pabrik 2 mempunyai kapasitas per hari 100 unit G20, 100 unit P21, dan 500 unit W22 dengan rata-rata biaya operasional per hari sebesar Rp4.000. Pertanyaannya, bagaimana program produksi untuk masing-masing pabrik tersebut dalam rangka memenuhi permintaan pemesanan dan memperhatikan biaya produksi rata-rata? Nah, pada soal tersebut kita menggunakan fungsi dual method dengan fungsi meminimumkan, yaitu dengan fungsi tujuan meminimumkan Z sama dengan 4000x1 ditambah 4000x2 dengan batasan 100x1 ditambah 100x2 lebih besar sama dengan 800. Kemudian kedua, 300x1 ditambah 100x2 lebih besar sama dengan 1200, dan batasan terakhir 300x1 ditambah 500x2 lebih besar daripada 3000 dengan syarat X1 dan X2 harus lebih besar daripada 0. Nah, pada fungsi tujuan minimumkan ini, batasan-batasannya itu kita harus mengubahnya menjadi lebih kecil, sehingga setiap variabel harus dikalikan dengan minus, sehingga tanda berubah menjadi lebih kecil. Sehingga batasan-batasannya menjadi min 100x1 dikurang min 100x2 lebih kecil sama dengan min 800, min 300x1 min 100x2 lebih kecil sama dengan min 1200, dan terakhir min 300x1 minus min 500x2 lebih kecil daripada sama dengan min 3000 dengan syarat x1 dan x2 lebih besar daripada 0. Kemudian masuk ke bentuk standarnya. Nah, bentuk standarnya ini XZ sama dengan 4000x1 ditambah 4000x2. Kita harus menambahkan variabel slate-nya yang bernilai 0, yaitu dengan batasan-batasan itu ada 3, sehingga variabel slate-nya itu yang kita tambahkan 3, yaitu min 100x1 dikurang 100x2 dengan variabel slate-nya itu x3 sama dengan min 800, dan batasan kedua min 300x1 dikurang 100x2 dengan variabel slate x4 sama dengan min 1200. Kemudian min 300x1 dikurang 500x2 dengan variabel slate-nya x5 sama dengan min 3000 dengan syarat x1, x2, x3, x4, dan x5 nya itu harus lebih besar daripada 0. Dan fungsi tujuan minimumkan itu kita harus memindahkannya ke
ke arah kiri sehingga menjadi Z dikurang 4000x1 dikurang 4000x2 dikurang 0x3 kurang 0x4 kurang 0x5 sama dengan 0. Kemudian masuk ke step 1. Inilah tabel dari bentuk standarnya itu. Pertama, untuk melihat baris kuncinya itu, kita melihat dari kolom RHS-nya, di mana yang kita pilih adalah nilai negatif terbesar, yaitu min 3000. Maka kita pilih baris kuncinya itu min 3000. Kemudian untuk memilih kolom kuncinya, kita akan memilih dari hasil pembagian CJ baris CC dibagi dengan baris kunci yang telah ditentukan tadi. Baris kunci yang ditentukan tadi adalah X5, sehingga kita bagikan kolom kunci. Untuk menentukan kolom kuncinya, kita bagikan baris CJ nya dengan baris X5, yaitu min 4000 dibagi min 300 sama dengan 40/3. Kemudian untuk kolom X2 nya 4000 dibagi min 5000 sama dengan 8. Untuk menentukannya, maka kita pilih nilai positif terkecil, yaitu kolom X2 yang bernilai 8. Sehingga untuk menentukan barisnya, kita akan membagikan dengan titik perpotongan dari baris kunci dan kolom kunci. Untuk menentukan kolom ini, maka kita membagikannya min 3000 dibagi dengan min 500, sehingga didapat 3/5. Kemudian kolom ini min 500 dibagi min 500 sama dengan 1. Kemudian 0 dibagi min 500 sama dengan 0, 0 dibagi min 500 sama dengan 0, 1 dibagi min 500 sama dengan min 1/500, dan min 3000 dibagi min 500 sama dengan 6. Nah, baris X5 ini itulah yang kita pakai untuk selanjutnya. Nah, inilah hasil perhitungannya. Yang pertama, untuk baris CJ yaitu min 4000 0, 0, 0. Ini kita dapatkan dari kolom ini. Kemudian sesuai itu yaitu baris kolom yang ditentukan itu dikali dengan baris yang telah X5 yang telah dibagikan tadi, yaitu min 4000 dikali 3/5, 1, 0, 0, min 1/500 dan 6. Inilah dapat hasilnya. Untuk mendapatkan hasil ini, kita kalikan satu-satu dulu, baru dikurangkan sama yang atas, sehingga X1 sama dengan min 4000 dikurang min 4000 dikali 3/5, sehingga didapatkan hasilnya min 1600. Kemudian untuk X2 nya 0 dikurang min 4000 kali 1 sama dengan 0, X3 nya 0 juga, X4 nya 0 juga, dan X5 nya 0 dikurang 1, 1000 dikurang 1/500 sama dengan 0 dikurang 8, sehingga hasilnya min 8. Kemudian untuk nilai RHS nya min 4000 dikali 6 dikurang 0, sehingga hasilnya 24.000. Kemudian baris 3 sama saja. Untuk X1 nya min 100 dikurang min 100 dikali 3/5, hasilnya min 40. Untuk X2 nya min 100 dikurang min 100 dikali 3/5, hasilnya 0 juga. Kemudian untuk X3 nya 1 dikurang
min 100 dikali 0 hasilnya 1. Untuk X4 0 dikurang min 100 dikali 0 hasilnya 0. Untuk X5 0 dikurang min 100 dikali min 1/500 sehingga hasilnya min 1/5. Kemudian untuk RHS nya min 800 dikurang min 100 kurang 6 sama dengan min 800 dikurang min 600 sehingga hasilnya min 200. Untuk X4 sama juga, perhitungannya sama sebelumnya. Untuk X1 sama dengan min 300 dikurang min 100 dikali 3/5 hasilnya 240. Untuk X2 nya min 100 dikurang min 100 kali 1 sama dengan 0. Untuk X3 nya 0 dikurang min 100 kali 0 hasilnya 0. Untuk X4 sama dengan min 1 dikurang min 100 kali 0 sama dengan 1. Untuk X5 0 dikurang min 100 dikali min 1/500 dapat hasilnya min 1/5. Untuk RHS nya sendiri 1200 dikurang min 100 dikali min 6 sama dengan min 600. Kemudian step 2 ini kita dapat dari hasil perhitungan sebelumnya, yaitu pada baris CJ CJ ZC CJ itu kita ambil dari hasil perhitungan dari ini bagian ini. Kemudian untuk baris X3 kita dapat hasil perhitungannya dari bagian ini. Kemudian X4 nya itu didapat dari ini. Kemudian X5 nya itu diubah menjadi X2 karena kolom fungsi yang kita gunakan pada sebelumnya itu yaitu adalah pada kolom X2 sehingga kita mengubahnya menjadi X5. Variable select-nya itu kita ubah menjadi X2. Nah, kemudian kita lihat RHS-nya masih ada yang bernilai negatif sehingga kita pilih nilai negatif terbesar yaitu min 600 sehingga baris kuncinya itu pada baris X4. Kemudian sama saja untuk menentukan kolom kuncinya kita memilih hasil pembagian nilai positif terkecil untuk kita pilih sebagai kolom kuncinya. Hasil pembagian dari baris CC dibagi dengan baris kuncinya yaitu min 1600 dibagi min 2400 sama dengan 40/6 yaitu 20/3. Kemudian untuk baris kolom X5 nya min 8 per min 1/5 yaitu 40 sehingga kita pilih kolom kuncinya itu X1 nya. Nah, sama juga dengan perhitungan sebelumnya. Pertama untuk baris CJ. Nah, bagian ini didapatkan sama seperti perhitungan sebelumnya. Min 240 dibagi dengan min 240, kemudian 0 dibagi min 240 0, kemudian 0 dibagi min 240 0, kemudian 1 dibagi min 240 sama dengan 1/240, kemudian min 1/5 dibagi min 240 sama dengan 5/2. Nah, setelah kita operasikan, inilah hasil perhitungannya. Untuk X1 nya sama dengan min 1600 dikurang min 900 dikali 0 sehingga hasilnya 0 dikali. Kemudian untuk X2 nya sama dengan 0 dikurang min 900 dikali 0 sama dengan 0
Kemudian X3 nya sama dengan 0 dikurang min 900 kali 0, hasilnya 0. Kemudian untuk X4 nya 0 dikurang min 900 dikali min 1/240 sama dengan 0 dikurang 900 dikurang 1/240, hasilnya min 20/3. Kemudian untuk X5 nya 0 dikurang min 900 dikali min 1/200, hasilnya min 20/3. Kemudian untuk erase nya 24.000 dikurang min 900 dikali min 5/2, sehingga hasilnya hasilnya 28.000. Kemudian untuk X2 nya sama saja dengan sebelumnya. Untuk X1 nya 3/5 dikurang 3/5 kali 1 sama dengan 0. Untuk X2 nya 1 dikurang 3/5 kali 0 sama dengan 1. Untuk X3 nya sama dengan 0 dikurang 3/5 kali 0 sama dengan 0. Kemudian untuk X4 nya 0 dikurang 3/5 dikali 1/240 sama dengan 0 dikurang 3/5 dikali min 1/240 sama dengan 1/400. Untuk X5 nya sama dengan min 1/500 dikurang 3/5 kali 1/1200 sama dengan min 1/500 dikurang 3/5 dikali min 1/1200, sehingga dapat hasilnya min 1/400. Kemudian untuk step 3 nya sama juga dengan sebelumnya, hasil perhitungan dari masing-masing baris dipindahkan ke dalam baris tersebut, sehingga didapatkan untuk baris ini nilai erase nya 28.000 min 100 5/2 9/2. Nah, karena masih ada nilai erase nya yang minus, maka kita akan menggunakannya kembali sampai nilai erase nya itu tidak ada yang nilai minus. Kemudian karena hanya tinggal satu nilai erase nya yang minus, otomatis baris inilah yang akan kita pilih sebagai baris kunci dari step 3 ini, yaitu min 100. Untuk memilih kolom kuncinya sama saja, kita akan memilih dari hasil pembagian baris CJ dengan baris kuncinya, yaitu min 20/3 dibagi min 1/6 sama dengan 40. Kemudian untuk kolom X5 min 20/3 dibagi min 1/6 sama dengan 40. Nah, karena hasilnya sama, maka kita bebas untuk memilihnya. Tapi untuk kali ini saya ingin memilih kolom X4. Untuk memilih kolom X5 bisa juga, sama saja karena nilai hasil pembagiannya sama. Sehingga untuk mendapatkan nilai dari baris X3 ini, kita dapatkan 0 dibagi min 1/6 0, 0 dibagi min 1/6 0, 1 dibagi min 1/6 sama dengan 6. Kemudian min 1/6 dibagi min 1/6 sama dengan 1. Kemudian untuk min 1/6 dibagi min 1/6 sama dengan 1. Nah, nilai kita pindahkan ke sini sehingga didapat untuk baris CJ nya 0 0 min 40 0 0 32.000. Untuk perhitungannya, inilah cara perhitungannya. 0 sama dengan perhitungan sebelumnya. Untuk X1 sama dengan 0 dikurang min 20/3 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian untuk X2 nya 0 dikurang min 20/3 kali 0 sama dengan 0. Kemudian untuk X3 nya sama dengan 0 dikurang
min 20 per 3 kali 6 sama dengan min 40. Kemudian untuk X4 nya sama dengan min 20 per 3 dikurang min 20 per 3 kali 1 sama dengan 0. Kemudian untuk X5 nya min 20 per 3 dikurang min 20 per 3 dikali 1 sama dengan 0. Kemudian untuk nilai RHS nya 28.000 dikurang min 20 per 3 kali 600 sama dengan 28.000 dikurang min 20 dikali 200 sehingga didapat hasilnya 32.000. Kemudian untuk baris X1 nya, untuk nilai X1 nya 1 dikurang min 1/240 dikali 0 sama dengan 1. Nilai X2 nya 0 dikurang min 1/240 kali 0 sama dengan 0. Nilai X3 nya sama dengan 0 dikurang min 1/240 dikali 6 sama dengan min 1/40. Kemudian untuk nilai X4 nya sama dengan min 1/240 dikurang minus 1/240 kali 1 sama dengan 0. Untuk nilai X5 nya sama dengan min 1/200 dikurang min 1/240 dikali 1 sama dengan 1/1200 ditambah 1/240 sehingga dapat hasilnya 1/200. Kemudian untuk nilai RHS nya sendiri 5/2 dikurang min 1/240 kali 600 sama dengan 5/2 ditambah 600 per 240 sehingga disederhanakan menjadi 5/2 tambah 5/2 sama dengan 10/2 sama dengan 5. Kemudian untuk baris X2 nya sama saja 0 dikurang 1/400 dikali 0 sama dengan 0. Kemudian untuk X2 nya 1 dikurang min 1/400 dikali 0 hasilnya 1. Kemudian untuk nilai X3 nya 0 dikurang min 1/400 dikali min 6 sama dengan 3/200. Kemudian untuk nilai X4 nya min 1/400 dikurang 1/400 dikali 1 sama dengan 0. Kemudian untuk X5 nya min 1/400 dikurang 1/400 kali 1 sama dengan min 1/400 dikurang min 1/400 sama dengan minus 2/400 hingga disederhanakan menjadi min 1/200. Kemudian untuk nilai RHS nya 9/2 dikurang min 1/400 kali 600 sama dengan 9/2 dikurang 600/400 sama dengan disederhanakan menjadi 9/2 dikurang 3/2 yaitu 6/2 sama dengan 3. Nah, inilah hasil akhir dari semua perhitungannya. Kita lihat nilai RHS nya itu tidak ada lagi yang bernilai negatif. Maka inilah untuk step terakhirnya, sehingga kita pilih nilai X1 bernilai 5 dan nilai X2 nya bernilai 3 berdasarkan perhitungan RHS sebelumnya. Jadi nilai X1 sama dengan 3 dan nilai X2 sama dengan 3. Kemudian kita akan menguji nilai Z nya, yang nilai Z tadi sama dengan 4000 X1 ditambah 4000 X2, sehingga kita masukkan nilai X1 X2 nya 4000 kali 5 ditambah 4000 kali 3 sama dengan 20.000 ditambah 12.000 sehingga hasilnya 32.000, sehingga nilai Z sama dengan RHS sama dengan 32.000. Z sama dengan 32.000, RHS sama dengan 32.000, sehingga terbukti. Nah, untuk kesimpulannya, untuk memenuhi pemanfaatan pemesanan pada order kilat tersebut, yaitu hasil kerja yang diperlukan untuk pabrik 1 adalah selama 5 hari dan pabrik 2 memproduksi selama 3 hari agar diperoleh biaya minimum sebesar Rp32.000. Sekianlah hasil dari penjelasan saya mengenai linear programming dual simplex method dengan fungsi minimumkan. Jika ada salah kata, mohon maaf. Terima kasih sebelumnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom.